Orang kalau tidak korupsi itu mas, menghadapi apapun tegar. Dan saya orang yang pada saat diperiksa ada cross check, double check gaya Ki Kendi. Dan itu dilakukan oleh Pak Novel Baswedan. Jadi pada saat saya diperiksa, Pak Ganjar saya konfrontir ya. Dengan siapa? Saya pikir dengan Nazarudin. Ternyata bukan. Ternyata dengan Bu Miriam Yani. Dan pada saat itulah kemudian disampaikan dengan kalimat pembuka oleh Pak Novel begini. Bu Yani, nggak usah lama-lama, Pak Ganjar sudah ngaku semuanya. Kaget saya. Sebelum jawab langsung saya insepsi lebih dulu. Bu Yani, bongkar saja semua yang ada di situ dan sama-sama kita akan cerita. Mungkin Anda perlu jelaskan Bu Yani ini siapa? Miriam Yani itu salah satu anggota DPR juga yang waktu itu di Komisi 2. Yang kemudian beliau menghadapi kasus ini juga, terus kemudian divonis. Nah setelah itu dari cerita yang pernah disampaikan kepada saya dari KPK, Bu Miriam Yani itu menurut KPK pembagi uangnya. Dan yang menarik, sayang saat itu tidak dimasukkan dalam berita acara. Apa itu? Bu Miriam Yani mengatakan, Pak Novel, Pak Ganjar tidak pernah menerima itu. Dan saya sudah di BAP 4 kali. Dan ternyata kelak kemudian ada orang yang mengirimkan kepada saya tertutup tanpa alamat, maksudnya tanpa nama pengirim, yang isinya adalah BAP itu. Yang dibagikan kepada siapa, kepada siapa, kepada siapa. Setiap masuk ke nama saya selalu ada kalimat, anak kalimatnya. Ganjar saya bagikan segini, dikembalikan kepada saya serahkan kepada si X. Selalu dalam semua berita acaranya. Tentu ceritanya tidak seperti itu. Saya tidak pernah mau menerima memang dari awal. Pak Nazar, apakah Anda melihat sendiri pada saat Anda memberikan uang kepada beberapa orang? Disebutlah beberapa orang termasuk saya oleh majelis hakim. Dan pada saat itu dia sampaikan, saya lupa. Kalau saya putar video bilang, saya melihat, saya ada di situ. Tapi yang kedua bilang, saya lupa. Saya tidak ingat yang mulia gitu. Jadi sebenarnya Anda tidak melihat sendiri. Tidak yang mulia. Dan saya lihat ekspresi teman-teman yang lain, lah, itu bahasanya. Mas Andi, sebenarnya orang bisa melakukan apapun untuk mencari apapun dengan pesan kalau ada oleh siapapun untuk menjatuhkan siapapun. Dan itu saya lihat dari ekspresinya. Dan terakhir tentu saya sampaikan, saya lihat podcastnya Mas Novel gitu, dia mengatakan tidak cukup bukti untuk Ganjar. Kemudian Pak Firly juga pernah ditanya, tidak cukup bukti untuk Ganjar. Yang seperti ini akan muncul. Jadi sebelum tanya yang lain sudah saya tebak dulu. Nanti akan orang bisa bertanya soal semen Rembang, orang akan tanya tentang Wadas ya. Dan itu kemudian memunculkan karena itulah hal-hal krusial yang harus saya tangani dan untuk kami selesaikan. Jadi sampai pada IKTP itu yang bisa saya jelaskan. Anda sudah menjelaskan ya dengan runut. Tapi mengapa banyak orang masih percaya ya? Saya bilang banyak itu memang relatif, saya nggak punya data. Tapi ini muncul ke permukaan, apakah itu digunakan orang untuk menyerang Anda, atau memang untuk menunjukkan bahwa masih ada orang tidak percaya dengan semua yang terjadi. Artinya ini proses pengadilan sudah berlangsung. Ya. Mengapa begitu? Karena Ketua DPR RI waktu itu, Setia Novanto, juga meyakinkan bahwa ada 3 nama yang dia sebutkan menerima. Yang 2 saya tidak akan sebutkan, salah satunya Anda. Ya. Anda kan tahu itu. Ini Ketua DPR RI. Sampai di sini bagaimana Anda menjelaskan sampai Ketua DPR RI juga percaya bahwa Anda menerima? Iya. Pada saat itu saya ingat beliau lagi di sidang dan saya menjadi saksi. Terus kemudian kami mendekat ke hakim karena harus ada alat bukti yang dikonfirmasi. Dan pada saat itu beliau membisikkan kepada saya akan sebut nama Anda begitu. Dan saya bilang, silahkan. Terus kemudian disebutlah nama saya. Sama kejadiannya, saya tidak pernah bertemu, apalagi dia ngasih, apalagi dia ngelihat. Jadi model-model pengakuan dalam persidangan seperti ini sangat mungkin terjadi. Tapi ketika konfrontasi dengan semua pihak dan itu ada beberapa saksi yang saat itu ada, mungkin pertunjukannya akan berbeda.
mungkin narasinya akan berbeda. Seperti pengakuan pertama Pak Nazarudin dan kemudian pengakuan kedua dalam kesaksian ketika semua ada di situ. Mas Andi, ketika orang sendirian menyampaikan tanpa ada lawan yang akan diserang, maka dia percaya diri. Tapi ketika ada lawan yang akan diserang dan dia ada di hadapan dia, pasti dia akan menghitung 1000 kali. Karena si lawan juga pasti punya alibi untuk bisa menjelaskan. Itulah yang terjadi. Baik, ini kasus sudah berlangsung lama. Ya. Menurut Anda pasti sudah selesai. Tapi dalam konteks Pilpres itu muncul ke permukaan lagi. Tapi kalau boleh Anda bisa simpulkan atau tidak, apa motif dari orang-orang yang menyerang Anda bahwa Anda menerima? Apa tujuan utama? Anda kan waktu itu anggota DPR juga, artinya kolega mereka juga. Jadi nggak ada kepentingan menyerang Anda sebenarnya karena Anda bukan calon presiden waktu itu. Motifnya apa kalau Anda bisa menyimpulkan? Sebenarnya semua motifnya hanya satu saja, downgrade. Downgrade Anda? Ya. Urusan apa? Anda kan bukan orang penting-penting amat hari itu. Ya, hari itu lumayan penting lah, Mas. Apa pentingnya Anda hari itu? Saya anggota DPR kok. Mereka juga anggota DPR. Saya running gubernur kok. Dan saya running gubernur yang kedua. Dan 2 kali running gubernur isunya sama. Bahkan pernah running gubernur saya yang kedua itu muncul di satu headline koran yang ada di Jawa Tengah. Saya telepon dia dari mana, siapa yang suruh, dan ketahuan. Jadi bagaimana kita media buying dengan cara itu, dan kemudian itu menjadi headline. Dan itu sudah terjadi berkali-kali sebenarnya. Jadi menurut saya motifnya mendowngrade Anda. Betul. Dalam konteks ada kompetisi untuk pimpinan di Jawa Tengah. Mas, semua isu ini munculnya selalu menjelang pemilihan. Di tengah-tengah situasi yang normal, ini tidak pernah muncul. Jadi sebenarnya sesuatu yang sangat predictable buat kami. Oke. Mantap Pak Ganjar, lanjutkan ya. Perbedaan Anies dengan Ganjar saat bertemu warga. Pak Anies ke pasar. Nah ini maksudnya apa nih? Pak Anies berkunjung ke pasar Solo. Bandingkan dengan Pak Ganjar. Terlihatkan mana yang lebih dekat dengan rakyat. Satu hal yang ingin saya garis bawahi, perjuangan ke depan adalah perjuangan yang besar. Lawan dalam kompetisi demokrasi kali ini, seperti juga sebelumnya, bukanlah lawan yang kecil, tapi bukan musuh. Musuh saling menghabisi, lawan saling menguatkan. Lawan dalam pilpres, lawan dalam pemilu adalah teman dalam demokrasi. Dan lawan yang kita akan hadapi adalah lawan yang besar, yang memiliki sumber daya yang lebih dari memadai untuk bisa menjalani bahkan memenangkan sebuah kompetisi. Dan perjuangan yang akan kita jalani ke depan adalah perjuangan yang tidak sederhana. Siapa cawapres Ganjar Pranowo? Saya mau tanya, karena ini nama-nama yang disebut Pak Jokowi kemarin. Oke. Ketika di masjid, Ya. pasca sholat id dengan Mas Ganjar juga, ada banyak nama kata Pak Jokowi. Saya mau minta tanggapan Mas Ganjar atas nama Erick Thohir. Ya, kemarin ngomong bola bareng saya diskusi. Sosoknya menarik untuk jadi calon wakil presiden. Mas Erik menarik, anak muda, energik ya. Kalau Ridwan Kamil, Ridwan Kamil teman saya, ya. Saya belajar dari mesosnya dia, keren-keren ya mesosnya. Komunikasinya cukup bagus, ya. kalau Sandiaga Uno, Mas, Oh, itu teman lari. Larinya lebih kenceng. Mahfud MD. Dia orang yang menguasai ilmu pengetahuan cukup banyak. Berani. Kalau Prabowo Subianto, Mas, tetapi kemungkinan untuk menjadi orang nomor 2 di bawah Anda, itu kemungkinannya masih terbuka tidak, Mas Ganjar? Sangat terbuka. Saya sangat terbuka dengan siapa. Ini kan putra-putra terbaik juga. Partai masih akan diskusi, pasti masih akan dialog, tentu akan banyak pertimbangan yang sekarang lagi berproses. Kalau nama-namanya semua sudah tersebar, Saya bukan- orang saling menjodoh-jodohkan kan begitu.
Saya tidak akan begini teman-teman, saya tidak akan berkomunikasi dengan warga lewat media. Kenapa? Saya ingin menghormati warga. Biarkan warga mendengar rencana kita langsung dari kami, bukan dengan baca dari media, tanpa mengurangi rasa hormat saya pada teman-teman. Tapi ini kepatutannya, sehingga warga pun tidak nanti simpang siur, baca dari A, baca dari B, sampai nanti semuanya konklusif baru kita sampaikan kepada. Pak Gub, soal macet Juwana Pak. Macet Juwana yang makin parah. Media mau. Izin mau minta foto Pak. Dengar Pak. Media merah foto. CCC. Ganjar Pranowo menempati posisi teratas dengan elektabilitas 22,8%, Prabowo Subianto 17,4% dan Anies Baswedan 13,9%. Menurut founder Polmark, EP Saifullah Fatah, peta kompetisi pemilu presiden masih sangat cair karena responden yang belum menentukan pilihannya masih cukup besar. Pak Prabowo yang saat itu masih berkompetisi, ya, itu unggul di 22 kabupaten. Apa artinya? Peta itu sudah terbayangkan oleh kita yang mana mesti kita datangi. Jangan sampai kita memilih pemimpin yang nanti hanya senangnya duduk di istana yang AC-nya dingin. Ini negara besar. Saya ingatkan, carilah pemimpin yang senang dan mau turun ke bawah. Yang mau merasakan keringatnya rakyat. Pemimpin yang mikirin rakyat, itu kelihatan. Dari mukanya itu kelihatan. Banyak kerutan di wajahnya karena mikirin rakyat. Kalau wajahnya celing, bersih, tidak ada kerutan di wajahnya, hati-hati. Lihat juga, lihat rambutnya. Wah, kalau rambutnya putih semua, nah ini mikir rakyat ini. Oke sahabat-sahabat sekalian, dimanapun Anda berada, dari Aceh sampai ke Merauke, dari Merauke ke Sabang, dari Sabang ke Merauke, dari Kalimantan dan dari Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi, dan lain sebagainya. Kita rakyat biasa, masyarakat biasa, yang kita inginkan Indonesia agar lebih maju dari sektor pendidikan, pertanian, pertambangan, dan lain sebagainya. Yang kita lihat di sini, di mana petani dulu itu memang jaya. Apalagi di Jawa itu tembakau itu luar biasa. Kalau sudah panen bako itu panennya bisa beli bisa beli motor dan sebagainya. Tetapi petani sekarang di Indonesia merosot ya kemakmurannya. Apalagi dari sektor pendidikan, dari sektor pendidik di Indonesia sekarang ini bagaimana? Apakah mereka sejahtera? Terutama sekarang ini masih banyak tenaga pendidik yang masih GTT atau honor ya. Lalu bagaimana Indonesia sumber daya manusianya bisa unggul kalau dari pendidikan dasarnya saja tenaga pendidiknya kurang sejahtera? Kita bisa lihat ya, apalagi dari sektor kesehatan, perawat, ya, tenaga medis, ini juga harus diperhatikan ya. Jangan sampai mereka yang duduknya di AC, mereka yang kerjanya tidak panas-panasan, enak-enak sendiri. Apalagi sekarang ini banyak yang korupsi. Dari kemarin pas corona itu ada Kementerian Sosial, Kementerian Kominfo sekarang ini yang marak masa isunya ya. Kalau di Indonesia ini minim koruptor mereka itu diberantas, apa yang dikatakan oleh Pak Mahfud MD ya, Pak Bambang Pacul, agar segera mengesahkan undang-undang perampasan aset. Apa kata Pak Bambang Pacul? Ini negara ini gampang katanya ya. Pak Bambang Pacul siap katanya. Ini lucu ya. Ya mungkin dari rakyat biasa, masyarakat biasa bisa lebih sehat lagi. Ya rakyat juga harus melek juga, melek dalam setidaknya melek teknologi,
kalian hashtag semua mana pemimpin-pemimpin yang layak dan pantas buat negara kita. Kalian yang lebih tahu, kalian yang lebih mendalami karakternya, apalagi yang sudah pernah melihat sosok-sosok calon presiden pada tahun 2024. Mungkin kalian yang lebih tahu. Bagaimana pendapat kalian? Silakan tulis di kolom komentar di bawah ini. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.